Enggak sih. Saya karena macet dari Pluit tadi, dari jembatan 2 macet di tol, terus kemudian saya taruh mobil di Petamburan, saya naik motor, saya ke tempat biasa. Saya lihat map kok mirip-mirip gitu. Akhirnya saya pikir gedungnya dibangun di sebelahnya. Ternyata salah dan saya harus putar lagi dan terlambat. Minta maaf ya Bapak Ibu, tapi saya akhirnya nyampe walaupun terlambat sekitar 10 menit tadi. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang Galatia 6 ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Rasanya enggak tepat kalau saya hanya menafsir satu ayat dan memisahkan dari perikop besarnya. Sebenarnya ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Ayat ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan judul perikop saling membantulah kamu. Sebenarnya esensi besar daripada ayat ini adalah menggambarkan karakter hidup Kristen. Karakter hidup setelah orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Salah satunya selain membantu, peduli, baik dan seterusnya, kita diajar juga untuk setiap orang memikul tanggung jawab sendiri-sendiri. Artinya juga berkata bahwa setiap orang hidup dipanggil untuk bertanggung jawab. Ternyata kata bertanggung jawab ini sangat luas maknanya ketika dikaitkan dengan dunia kerja, dunia pelayanan, dunia kehidupan sehari-hari kita. Makanya saya mengambil judul dari khotbah saya sekarang adalah responsibility. Karena flyer yang dibuat kepada saya adalah baju merah, saya akan sesuaikan dengan baju merah seperti yang ada di flyer. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, apa itu tanggung jawab? Dari ayat ini jelas kita coba membangun terminologi dari apa itu tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab sebagai diri seorang Kristiani. Dalam pekajian umum atau pengetahuan yang umum, manusia dan tanggung jawab itu dibagi beberapa hal. Dari yang warna hijau aja dulu deh yang lebih mudah. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam tanggung jawab ada pengabdian dan pengorbanan tentunya untuk merealisasikan dari sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai orang Kristen diperlukan apa yang disebut komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan yang dijalankan secara konsisten. Komitmen untuk bertanggung jawab. Ketika kita memasangkan diri kita atau mencari jodoh pasti butuh komitmen. Kalau lagi pacaran itu nggak perlu komitmen. Tapi kalau sudah mau tunangan itu harus ada komitmen. Jadi kalau enggak komitmen, dia bisa ganti-ganti pacar seenaknya udele. Makanya yang lain disakiti, yang lain ditikung, yang lain diselingkuhi. Itu enggak enak. Makanya diatur atau ada semacam pengertian umum, adanya komitmen. Pernikahan juga harus ada komitmen sebagai pasangan suami atau istri. Sebagai perusahaan, sebagai karyawan, sebagai pelaku kerja, sebagai orang yang bekerja di satu perusahaan juga perlu komitmen. Nggak semaune dewe, tapi harus ada itikat untuk secara berkesinambungan melakoni kehidupannya dengan apa yang disebut komitmen. Makanya orang yang berkomitmen adalah ciri daripada orang yang bertanggung jawab. Di dalam komitmen juga perlu ketaatan, merupakan keterlibatan batin dalam sebuah kerja
ada passion di dalamnya yang menentukan hasil yang baik. Seorang Kristen, seorang percaya kepada Tuhan, ketika kita ada di satu ruang lingkup tertentu, kita juga membutuhkan apa yang disebut ketaatan. Tentunya harus menanggalkan ego yang seringkali menghalangi tujuan bersama. Seorang yang rela menyerahkan ego dalam pekerjaan bersama akan menjadi petunjuk bagi sesamanya. Orang yang menurunkan ekspektasi pribadinya demi tujuan bersama, dia akan menjadi petunjuk bagi sesamanya. Ketaatan menghasilkan kebahagiaan lahir dan batin secara kolektif. Jadi kalau Bapak Ibu ada SOP, ada standar operasional prosedur dalam sebuah pekerjaan, dituntut masing-masing kita untuk bertanggung jawab ketaatan kepada apa yang sudah ditentukan bersama. Dan ketaatan ini akan menghasilkan sukacita bersama juga. Jadi ya kalau waktunya ibadah, ayo ibadah. Gitu. Makanya kita bersukacita ketika nyambut teman kita walaupun dia terlambat datang. Shalom gitu ya. Lalu kemudian gimana si Condro kok nggak datang? Mungkin ada masalah kah dia? Lalu kemudian oh ya coba kita doakan. Lalu kemudian besoknya datang menjadikan sukacita bersama. Kemarin kita doakan kamu loh Condro. Hari ini kita bersama-sama mengalami sukacita. Ketaatan itu menghasilkan sukacita secara bersama-sama. Kalau kita lihat anak orang, maksudnya naik motor nggak taat di jalan, nerobos lampu merah, itu kan jadi jengkel bersama-sama. Melihat temannya melanggar, kok kayaknya polisi diam saja. Tapi kalau coba pas di depan Selipi Jaya itu, kita rapi, barisnya pas di depan garis stopnya itu, maksudnya di belakang garis stop. Kelihatannya itu pas lagi di lampu merah kita lihat-lihatan satu dengan yang lain. Ya, kita lagi nungguin lampu merah. Lampu merah kok ditungguin, setelah hijau kita tinggalin. Apa maksudnya? Gitu. Lampu merah kita tungguin ya. Setelah hijau kita tinggalin ya kan. Kita menikmati suasana tertib yang luar biasa. Di dalam bertanggung jawab tentunya juga kita harus merasakan itu adalah anugerah Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia menciptakan sesuatu pasti ada ide atau materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi anugerah Tuhan. Ada tingkatan-tingkatan disiplin tertentu yang diberlakukan di kampus misalnya. Itu tidak sekonyong-konyong, itu ada. Tapi ada proses yang berproses. Sehingga tujuan daripada nilai akademisi atau situasi akademisi di kampus itu terjamin dengan baik. Karena adanya hal yang sudah dulu ditetapkan. Sebagai orang Kristen, kita juga puji Tuhan ada hukum Taurat. Hukum Taurat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Hal itu yang membuat kita, menjadikan kita sebagai anugerah. Di dalam ketaatan tanggung jawab kita, kita merespon ada hal anugerah yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Gagasan itu dari Tuhan dan Tuhan berhak memiliki haknya. Creatio et nihilo. Sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu karena Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita juga harus melihat ini sebagai respon dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk bersyukur kepada Tuhan. Menjadi seperti Tuhan, bekerja seperti itulah kita bekerja. Terjawab dalam sebuah pernyataan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, dia hadir menjadi pelayan bagi setiap orang. Kalau engkau mau menjadi pemimpin, hendaklah engkau melayani sesamamu. Kalau engkau mau menjadi yang teratas, hendaklah engkau menjadi yang rendah. Engkau harus belajar merendahkan hati. Supaya ketika kita rendah, merendahkan hati kita melayani. Justru kita mengambil bagian yang terbaik dari sebuah pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab adalah karakter ilahi.
Pekerjaan yang unggul, mengabdi dengan tulus, karakter ini harus rela kehilangan hak, rela kehilangan tidur nyenyak, rela kadang-kadang tidak mengambil makan jatah siang duluan, merelakan orang lain dulu mengambilnya, artinya rela tidak makan enak. Orang apa-apa, yang penting teman kita berbahagia. Karakter ilahi ini harus ada, melekat bagi orang Kristen. Mak sayangnya saya pendeta biasanya dapat perlakuan spesial. Monggo Pak Pendeta duluan. Ya, ada loh orang kalau lagi resepsi itu, belum amin itu sudah mulai mau nusuk itu ingkungnya, itu apa namanya itu, babi gulingnya. Udah siap. Waktu amin dia sudah set gitu ya. Kayak di Manado, di Amurang itu doa makan. Habis amin, saya sudah waktu doa itu lagi ngeliatin babi guling, itu rasanya enak sekali. Baru amin, saya ngambil piring dan garpu, waktu balik tinggal seperti tengkorak itu habis. Saya pikir dalam waktu beberapa detik itu, cepat kali mereka mengambilnya. Ya, mungkin belum amin dia sudah mulai garuk-garuk semuanya itu. Bu, jangan kayak gitu. Hiduplah ya, membuat orang lain lebih dulu, mempersilahkan orang lain lebih dulu. Orang yang rajin mempersilahkan orang lain lebih dulu, dia akan menjadi orang prioritas. Dia akan menjadi orang yang disegani dan melayani, karena karakter ilahi itu sebenarnya seperti itu. Karakter adalah sikap hati, adalah modal utama dalam pelayanan, dalam pekerjaan sekalipun. Yang diberi adalah dasar sikap. Tuhan selalu mempersiapkan para nabi, hambanya, dengan proses-proses tertentu. Nggak ujuk-ujuk jadi orang hebat. Nggak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Musa membutuhkan waktu, Yusuf membutuhkan waktu 13 tahun. Musa 18 tahun. Paulus 3 tahun setelah pertemuan di Damsik. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan tanggung jawab dan legasi hidupnya. Pelayanan tanpa karakter adalah reputasi biasa. Kalau sudah reputasi, pujian manusia sangat menarik. Sandangan, gelar, jabatan itu bagian daripada perburuan. Bahkan seringkali membuat orang lain disikut dengan peluang-peluang tertentu, digeser dengan ambisi-ambisi yang sakit, yang kasar, yang nakal. Bahkan di beberapa tempat saya melayani, polisi itu main-main dukun ternyata. Ya kan? Jangankan polisi, tukang pecel itu main dukun dengan tukang pecel sebelahnya. Saya kemarin ke Lamandau, Kalimantan Tengah. Saya makan pecel karena pengen masakan Jawa. Tiap hari makan babi terus di Lamandau itu. Akhirnya saya pengen sayur-sayuran, dan setelah ibadah saya cari tempat makan. Ada satu tempat pecel itu di pinggiran showroom mobil gitu. Kemudian saya makan di situ. Waktu saya makan, ini kejadiannya 2016. Lama ya? Lama. Kok bisa begitu ya? Direkam ya. Kejadiannya 2016. Dan waktu saya makan waktu itu, si tukang pecelnya bilang begini, Pak, nanti kalau ada apa-apa, Bapak tolong segera kasih tahu ke saya ya Pak, saya akan ganti. Biasanya orang makan di situ, tiba-tiba ayamnya busuk. Padahal nggak busuk. Tiba-tiba bungkusan pecelnya itu ada paku-pakunya. Nah, ini kan kerjaan orang yang nggak seneng ya toh. Sita sih percaya nggak percaya, kata dia. Saya sih nggak percaya, dia percaya. Makanya terjadilah seperti imannya. Lalu kemudian, oke Bu, kalau gitu saya mau berdoa. Boleh kan Ibu saya berdoa? Saya muslim, oh enggak apa-apa, mau muslim mau apa, pokoknya saya berdoa, boleh kan saya berdoa? Berdoa itu baik loh Bu. Itu tadinya nggak mau menerima saya berdoa. Saya pendeta Bu. Oh, ketika tahu saya pendeta, lebih takut lagi kayaknya dia. Tapi saya tetap berdoa. Saya angkat tangan saya tumpang tangan semua yang ada, saya doakan di dalam nama Yesus. Ini gaya Pentakostanya muncul. Ya, kalau gereja Protestan kan enggak kayak gitu ya. Ini Pentakosta, ini nekat orangnya. Dalam nama Yesus, selesai. Akhirnya saya makan pecel dan pulang. 2022, saya datang lagi ke tempat itu. Lalu kemudian saya enggak sempat mampir ke warung pecel.
Tapi jemaat di mana saya melayani di GBI Nanggambulik itu, mereka bercerita dari mulut ke mulut bahwa si warung pecel itu pengen banget ketemu dengan saya. Karena waktu itu sudah batal semua santet yang ada di warung pecel. Lalu kemudian saya nggak sempat karena memang harus ke Pontianak, saya harus ke Kinipan, ke daerah yang jauh, dan akhirnya saya nggak mampir. Kemarin saya ke Lamandau lagi. Waktu saya datang ke Lamandau, saya mulai mendengar orang pengen ketemu dengan saya. Jadi orang kira saya adalah pendeta yang seperti dukun. Ya, beberapa orang pedagang yang di sana termasuk Kapolsek, Kapolres pengen ketemu saya. Hebat ya. Karena mereka sudah makan di warung pecel dan warung pecel itu bercerita tentang apa yang saya kerjakan. Jadi kesaksian, amin. Langsung saya tidak jauh-jauh, tidak tunggu lama. Saya langsung bilang sama Salomo, temenin saya ke warung pecel untuk meluruskan semua hal yang salah ini. Akhirnya saya datang, dia bersyukur sekali. Pendeta yang lemu itu datang lagi katanya. Lalu kemudian saya dudukkan mereka. Bapak dan Ibu, saya waktu itu berdoa, sungguh memohon kepada Allah untuk memberi berkat dan rezeki kepada Ibu. Saya tidak punya tujuan untuk menangkal santet atau yang lain-lain. Tapi kalau toh itu terjadi, itu memang Tuhan yang bekerja. Nggih Pak, matur suwun. Pak, boleh enggak Bapak berapa lama di sini? Saya Senin udah balik lagi ke Jakarta. Tapi pesawatnya hari Selasa karena dari tempat itu ke tempat Pangkalan Bun jauh. Jadi saya harus nginep dulu di Pangkalan Bun. Lalu kemudian saya diminta untuk hadir di hari Senin malam. Karena mereka mau selamatan. Saudara tahu selamatan? Ya, selamatan. Mereka undang ustadz, mereka undang teman-temannya, dan kita selamatan. Selamatan tentang apa? Selamatan karena Bapak Pendeta Asmoro sudah kembali lagi mengunjungi saya. Saya sekarang sudah punya tempat yang bagus di depan pengadilan. Sudah beli tanah karena doanya Pak Pendeta Asmoro. Saya pingin selamatan. Wih, keren banget saya. Langsung saya datang bersama dengan teman-teman gereja. Dan saya dikenalkan ini Ustadz, ini kepala rumah sakit juga datang karena rumah sakitnya baru dibangun dan cukup sering makan di situ. Lalu kemudian ada Kapolres, kita sama-sama dan Bapak Ibu yang punya warung pecel tadi bersaksi bahwa Tuhannya Pak Pendeta Asmoro adalah adalah Tuhan yang hidup, yang sudah membela dagangan aku, yang sudah membatalkan kiriman santet-santet itu. Saya seperti besar kepala hari itu. Tapi Tuhan tolong ampuni saya kalau aku sombong. Aku hanya ingin menceritakan kasih Tuhan di sini. Setelah ibu itu ngomong, saya langsung berdiri. Saya memberi semacam sambutan. Saya mengatakan kepada semua yang hadir. Saya adalah manusia biasa. Kalau saya mendoakan ibu yang waktu itu dirundung kesakitan, itu karena saya punya tanggung jawab rohani. Saya adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang membawa damai, membawa kebaikan, menularkan kasih sayang kepada semua orang. Lalu kita sama-sama berdoa. Saya heran Pak Ustadznya diem aja. Gak pernah ngomong. Waktu saya salamin, gimana Pak kabarnya? Baik Pak Pendeta. Kan dari mana? Saya dari Pak. Oh dari Semarang. Oke. Mana? Semarang saya di Jating. Oh Jatinggale. Di mana desa apa? Di desa. Oke, desa Pringharjo sebentar. Nama keluarganya siapa? Akhirnya ketemu runtut ya. Dia itu masih anak bude saya. Iya, anaknya bude saya. Dan bude saya itu, saya telepon hari itu, call dengan Ustadz itu. Jiper langsung. Saya tahu keluarga ini dengan sangat utuh. Bagaimana kelakuan dan hidupnya. Kok ada baru di tempat ini.
Saya pasti ada di atas angin kalau mau ngomong hal itu. Tapi aku tidak lakukan itu. Karena Ustadz ini ternyata masih saudara saya, Bapak Ibu. Kita sama-sama kesehatan dan kebaikan Bapak Ustadz. Jadi pendeta mendoakan Ustadznya. Hari itu semacam tidak ada hal yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kepada semua. Saya bersaksi secara maksimal dengan sangat efektif karena saya mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Tuhan. Kalau karakter pujian hanya bagi Allah, bukan di PDW, bukan diminta sendiri untuk pujiannya sendiri. Kesiapan hati lahir dan batin, dan yang muncul bukan dirinya, tapi spiritualitas Kristiani yang dinikmati bagi semua orang. Haleluya. Tommy Barnett, tidak akan ada seorang yang dapat bekerja melayani Tuhan dengan baik sekaligus bersandiwara. Tidak ada. Jadi harus sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan, harus lulus. Ya, tulus, lurus. Kasih Allah dan motivasi, ada 3 alasan mau bekerja. Kewajiban, budak karena ada upah. Ya, kewajiban, keharusan karena pembantu, karena budak. Nah, sekarang tidak ada. Keuntungan, imbalan karena kita karyawan, bekerja karena sesuai dengan standar gajinya. Nah, ini kerjaan begini kadang-kadang membuat orang lain tidak tepat menjadi orang yang terupgrade dengan baik karena kerjanya dibatasi dengan salary-nya. Kasih kerelaan pelayanan artinya apa? Kita mengerjakan sebagai orang Kristen tanggung jawab lebih daripada sekedar upah. Maka pekerjaanmu akan menjadi sangat layak. Bahkan bosmu itu ngerasa malu menggajimu kecil. Itu harusnya begitu. Ya. Saya kalau khotbah di satu tempat di desa gitu, saya nggak ngarepin PK loh sama sekali. Saya malah siapin PK untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir. Istri saya itu udah pandai sekali memberikan amplop warna merah angpau itu. Disusun rapi di tas saya untuk give. Semakin begitu saya, orang akan semakin tidak betah lihat apa yang saya kerjakan. Maksudnya semakin penasaran, semakin gak tahan pengen memberkati pelayanan saya. Coba lakukanlah dengan apa yang harusnya engkau lakukan, bahkan lebih. Itu harusnya. Amin. Gitu. Seminar keluarga di daerah Kalimantan Barat, itu daerah Meliau. Yang hadir itu banyak hamba-hamba Tuhan. Saya beri seminar materi, setelah itu konselingnya ngantri. Lebih lama daripada seminarnya. Saya lakoni karena saya melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Saya layani sungguh-sungguh. Setelah seminar selesai 3 hari dan begitu rupa, akhirnya Pak Bupatinya datang kepada saya karena itu diadakan di gereja Kalimantan Barat, Gereja Kristen Kalimantan Barat GKKB. Dan wakil bupatinya kan orang itu juga gereja di situ, Pak Antonius. Dia datengin saya, Pak Pendeta, kalau Bapak bikin seminar gini biayanya kira-kira berapa? Oh nggak tahu, itu ada panitianya di sana. Lalu dia datang ke panitia, gimana Mas, berapa jumlah biayanya yang dikeluarkan? Oh Pak Pendeta itu nggak dibayar. Pak Pendeta itu datang dengan tiket sendiri. Pak Pendeta itu bahkan memberkati kami, para hamba-hamba Tuhan yang didatangkan dari daerah-daerah. Oh gitu ya, menarik juga nih Pak Pendeta. Saudaraku, hari seharusnya besok saya pulang, saya ditahan. Bukan berarti saya salah dan ditangkap polisi, tidak. Saya ditahan untuk makan malam di rumahnya Bapak Wakil Bupati itu. Malam itu mereka memberkati pelayanan saya. Dia ambil dari anggaran belanja daerahnya, disisihkan untuk memberkati pelayanan saya. Saya mau tahun depan Pak dibikin lagi untuk para istri camat seluruh wilayah Sanggau. Wis, istri camat.
Materinya tentang parenting anak. Supaya istri-istri camat ini akan mengkader istri-istri lurah. Itu katanya. Dan saya siap mengerjakannya. Haleluya. Saudara ingin tahu transferan yang saya peroleh dari anggaran itu? Banyak sekali. Luar biasa. Dan besoknya, beberapa bulan berikutnya, saya datang dengan 10 tim pembicara. Mulai dari game, dari mulai simulasi, seminar biar nggak bosan. Kemudian saya datangkan juga artis. Saya bawa itu Marsha Manopo dan Santi. Bawa ke Kalimantan. Wow, acaranya begitu meriah, dibuka oleh Bapak Bupati. Keren nggak? Akhirnya saya dapat lagi duit banyak lagi dari mereka. Dan akhirnya saya bangun gereja di pedalaman di desa Kunyil. Saudara yang lihat Instagram saya pasti tahu apa yang saya ceritakan ini. Saya bikin gereja besar, 1000 tempat duduk di satu kampung namanya Kampung Kunyil. Wah, karena duitnya saya kalau bawa pulang ke Jakarta buat apa? Itu duit banyak banget. Sementara ini duitnya dienepin. Karena memang gak ada program pembinaan sumber daya yang maksimal. Ternyata Pak Pendeta Asmoro melakukannya. Dan itu menjadi report apik bagi mereka, bukan buat saya. Yang penting kan saya sudah mengajar. Hanya dengan kasih membuat seorang mampu mengutamakan orang lain dan tidak memanfaatkannya. Hanya dengan kasih membuat tetap bertahan dalam kesukaran dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tuhan bisa cukupkan kita. Hanya dengan kasih mampu melepaskan hak dan tidak menguasai serta mengatur sesamanya dengan semena-mena. Dan bersaksilah seperti gadis di rumah Naaman. Itu adalah bukti, refleksi dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dunia, di keluarga, di dunia kerja, bahkan di dunia kehidupan hari lepas hari. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini sudah pindah ke sini gitu maksudnya. Karena orang-orangnya kan ada orang-orang lama ya. Iya, oh enggak di gedung yang sana lagi. Wow. Luar biasa. Tempatnya lebih gede ya. Dan lebih ribet masuknya. Saya tap kok enggak masuk. Enggak masuk. Ternyata security-nya Pak dari bawah. Baru kali ini saya dari bawah. Ya kan orang nempel tol biasanya kan di atas, tek gitu. Saya pencet nomor 5, ini nomor 5, salahnya apa? Bawah Pak, oh iya. Aduh memang dasar ini gua. Biasa di kampung gak ada tempel-tempelan. Oi, oh yo, mana? Kiri gitu saudaraku. Saya masuk ke desa Kualan. Namanya di suku Kualan, itu Sungai Kualan. Di Sungai Kualan ada 14 desa. Dan setiap desa itu tidak ada gereja. Mayoritas mereka Katolik dan Kristen GKE yang jarang sekali ada pendetanya. Bahkan beberapa pendeta tampil seperti dukun. Karena memang tidak pernah sekolah Alkitab. Dia melayani sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Jadi persis seperti dukun. Saudara, saya masuk ke satu desa, namanya Desa Swakmasih. Itu banyak sekali, di satu pohon yang besar, banyak sekali lalat dan bunyinya seperti tawon. Lalu saya tanya, kenapa lalat-lalat itu banyak sekali? Tapi saya lihat di bawah begitu banyak tulang kecil-kecil. Seperti tulang tangan, tulang kaki. Dan itu adalah anak bayi di bawah umur 5 tahun tidak boleh ditanam. Jadi harus digantung di pohon. Itu adat mereka. Mereka Kristen tapi hidup adat sangat kuat dan mereka hidup dalam kebodohan. Kawin-mawin, tidak menghitung waktu dan umur lagi. Yang penting suka, sudah mau dinikahkan secara adat. Banyak sekali anak lahir tanpa kesiapan daripada orang tuanya. Hanya lahir saja. Pakaian seadanya, sudah menikah gadis, pakainya apa kadarnya begitu. Ngeri sekali. Mereka putih-putih,
seperti orang Chinese. Tapi mereka ada di pedalaman yang tak tersentuh apapun. Saya masuk dari desa ke desa dan jarang yang bersekolah. Akhirnya saya bersama dengan mitra ceria dan mitra pelayanan desa, saya membangun satu camp seperti asrama. Dan saya buat juga sekolah di situ. Sudah jalan hampir 4 tahun ini, kami mendidik anak-anak suku Kualan untuk sekolah. Kemarin dapat undangan Sinode GBI, ada acara besar dan kami membawa anak-anak itu untuk nari tampil, nari Dayak di depan pendeta-pendeta yang hadir dari seluruh dunia. Tampillah mereka dan mereka hidup mulai berhubungan dengan dunia luar. Hari gini bro, semua ada di gadget, masih ada manusia yang butuh perhatian maksimal dari orang-orang. Dan itu adalah kantong-kantong Kristen. Kantong-kantong Kristen. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Sementara teman-teman kita dari AFKN, dari Ansori Taufid, dari Islam Laskar Ulama Pedalaman, mereka mempersiapkan tenaga-tenaga sumber daya manusia untuk masuk ke kantong-kantong Kristen, menanam jagung di kebun pisang, membuat penghijauan yang luar biasa dengan Islamic Centernya. Sementara orang Kristen di gereja-gereja besar sedang dengan fenomena pendeta Instagramable, pendeta terkenal, dengan seterusnya euforia rohani. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara nggak perlu belajar dan berangkat seperti saya. Saudara berdoa saja. Bagaimana Indonesia ditolong oleh Tuhan. Nggak perlu juga saudara sibuk-sibuk ngurusin itu dananya dari mana. Tuhan pasti sudah siapkan. Bahkan orang-orang yang bukan bagian daripada kolega pelayanan saya. Orang-orang itulah yang memberkati pelayanan saya. Tuhan buka jalan. Luar biasa. Saya membangun asrama, ada 4 dangau, 1 dangau 20 anak. 1 dangau 20 anak ada 4 pendamping. Saya pisahkan laki-laki dan perempuan. Dan mereka bersekolah. Ada sekolah yang SD negeri, ada sekolah yang enggak ada SD, saya kan sekolah luar jauh itu ya. Saya bikin kejar paket B dan paket C supaya bisa dapat ijazah SMP dan SMA. Itu sangat dipermudah karena saya punya teman di kantor bupati yang baik juga. Saya kalau minta guru dikirim 20 orang. Tapi tidak boleh lama-lama katanya. Mereka terikat kerja di tempatnya bekerja ya semacam tur aja. Saudaraku. Tapi minimal dia sudah membuat bumbu dalam ranah pembelajaran saya. Lainnya siapa yang ajar? Saya siapkan tenaga misi di sekolah penginjil. Ada anak yang dari desa saya didik 9 tahun kelamaan. 9 bulan. Saya utus mereka ke desa-desa. Termasuk ke tempat di mana saya mengolah anak-anak suku Kualan untuk kemuliaan Tuhan. Ini cerita ya, supaya saudara ya tahulah ya, saya sering ke daerah dan kemudian sering kali siapa yang hubungin saya. Siapa sih yang hubungin saya kemarin? Nah ibu ya, saya gitu ya, ibu ngubungin saya lagi ada di desa-desa yang tidak ada signal, kadangan WA sekarang balasnya besok gitu ya. Dan anak saya juga udah gede-gede, istri saya juga sering kadang-kadang ikut, dan jemaat saya mengizinkan saya permisi. Saya punya waktu kerja cuma tinggal 9 tahun, 9 tahun lagi. Setelah 9 tahun saya istirahat menjadi dosen dan mengajar dan mempersiapkan tenaga-tenaga, itu aja. Aku nggak mau lama-lama bekerja, capek tahu nggak sih? Ya, capek. Belum lagi kalau naik klotok, lawan arus di sungai yang besar, itu kalau ketemu buaya itu deg-degan tahu. Tapi saya yakin buaya nggak doyan yang gede. Buaya yang sukanya yang sekali masuk aja. Kalau saya bisa 3 kali makan ya, terlalu kenyang. Dan saya percaya Tuhan melindungi saya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk refreshing rohani yang kami terima, pengajaran bagaimana kami memiliki responsibility, menjadi tanggung jawab sebagai orang Kristen.
sebagai karyawan, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan. Beri kami rasa lebih untuk mencintai Engkau dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Ajar kami memiliki kerendahan hati. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan. Siapa yang mau ngasih pengumuman? Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Asmoro. Pengumuman untuk minggu depan, kebaktian akan dilayani oleh jeng jeng. Belum kejutan karena ya, minggu depan kebaktian akan dilayani oleh Bapak Pendeta Antonio Yusuf dan di jam yang sama, dan kemudian untuk persembahan dapat ditransfer di rekening yang sudah tertera di flyer, dan juga untuk yang ada di ruangan bisa memberikan persembahan di kotak persembahan di belakang. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Ya, juga ada pengumuman kemarin ada yang ulang tahun. Bapak Moan. Bapak Moan ulang tahun. Iya. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Tuhan jika kami ada sebagaimana ada hari ini atas kesempatan Kau sudah beri kepada kami, keluarga kami, pekerjaan kami dilancarkan. Kami bersyukur atasnya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Secara khusus kami angkat hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Mulai dari jajaran manajemen staff sampai ke bawah, bahkan sampai ke divisi-divisi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang bekerja di luar grup daripada PT Raja Wali, rekan-rekan usaha, mitra kerja Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu agar kami sungguh-sungguh mampu bekerja sama dengan baik dan kami memperoleh kebaikan daripada kerjasama ini Tuhan Yesus. Tuhan sertai proses pemasarannya, bahkan hotel-hotel yang kami jual, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyediakan customer-customer yang baik. Mereka memiliki tamu-tamu yang baik dan boleh menjadi langganan-langganan yang baik Tuhan. Memberkati Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan, biar sungguh-sungguh kami bekerja dengan nyaman dan keadaan baik terjadi atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk persekutuan doa
Di tempat ini PDRG Tuhan, kami percaya Tuhan tambahkan jiwa yang baru. Rekan-rekan kami yang ada di sekitaran gedung ini boleh menikmati kasih dan urapan Tuhan. Mereka boleh menemukan perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan di mana kami bekerja ini. Tuhan Yesus, Engkau sertai bahkan anak Tuhan yang lain yang perlu kami doakan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah hari-hari ini menghadapi pemilu di tahun 2024 di bulan Februari Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong bangsa Indonesia. Memberikan keamanan aparatur negara dan para pemimpin yang takut akan Tuhan memerintah atas negeri kami. Dan kami percaya ini adalah bangsa kesayangan-Mu. Engkau akan memelihara khususnya bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami ini kami mau menerima berkat Tuhan. Allah sendiri yang menyinari engkau dengan wajahnya. Allah yang memberi kasih karunia kepadamu. Di dalam rumah tangga pekerjaan. Bahkan seluruh pergumulanmu Tuhan tahu. Dan Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus memberkatimu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari sambil saat teduh sejenak, saudaraku. Yang di ruangan tolong maju dulu ke depan, kita mau berfoto. Pak Herman, apa kabar Pak Herman? Pak Herman, semangat ya Pak, salam buat Ibu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.